apakah debt collector ini punya hak untuk menyita kendaraan yang kreditnya macet? Kepolisian aja tidak punya hak untuk menyita kendaraan itu, apalagi debt collector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab, tentunya di channel YouTube Ramla Office. Dan hari ini saya Roy Alminfa kembali menyapa Sobat Ram dalam rangka konsultasi atau diskusi terkait dengan masalah hukum. Nah, kali ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat Ram adalah berbicara mengenai kredit macet. Kredit macet, baik itu roda 2 maupun roda 4, yang mana sering kali terjadi penyitaan atau perampasan oleh debt collector. Yang menjadi pertanyaan kita atau diskusi kita adalah, apakah debt collector ini punya hak untuk menyita kendaraan yang kreditnya macet? Kita akan diskusikan masalah ini agar Sobat Ram yang memiliki masalah kredit macet atau fidusia ini bisa memahami dan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi terkait dengan kredit macet ini. Sebelum lebih lanjut, Sobat Ram yang suka dengan channel kami dan sekiranya channel kami bermanfaat, silakan subscribe. Oke, Sobat Ram, saya akan jelaskan terkait masalah fidusia. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tepatnya dalam putir 1, yang dimaksud dengan fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia itu adalah hak atas benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jaminan fidusia ini secara hukum, kalau belum lunas, artinya orang yang memegang fidusia ini dialah yang berhak atas benda itu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah debt collector atau DC berhak menyita kendaraan yang dijaminkan fidusia namun kreditnya macet? Kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya putusan nomor 71 PUU tahun 2021. Pada intinya, MK itu menegaskan bahwa apabila pemberi jaminan fidusia tidak mengakui telahuan prestasi dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka kreditur penerima hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Dalam putusan ini juga, Mahkamah Konstitusi atau MK juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pengadilan, bukan kepolisian, apalagi debt collector. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat jelas sekali. Kepolisian aja tidak punya hak untuk menyita kendaraan itu, apalagi debt collector. Kalau debiturnya tidak mengakui uang prestasi dan tidak mau menyerahkan kendaraannya secara baik-baik atau secara sukarela, maka tidak bisa dipaksa. Jadi kata kuncinya di sini, Sobat Ram semua, kalau ada debt collector ingin mengambil kendaraannya, jangan mau menandatangani berita acara penyerahan secara sukarela, apalagi mengantar kendaraannya ke kantor fidusianya. Sama halnya, Sobat Ram itu telah menyerahkan kendaraan secara sukarela, akan menjadi senjata bagi debt collector. Ini kan sudah ada tanda tangan penyerahan sukarelanya, begitu. Jadi kuncinya jangan mau tanda tangan surat apapun, berita apapun terkait dengan kendaraan tersebut. Jadi minta kepada debt collector atau fidusianya atau oknum pengacara yang disewanya, silahkan ajukan permohonan eksekusi pengadilan. Itu adalah prosedural yang benar. Tetapi seandainya Sobat Ram tidak tanda tangan berita acara apapun, tidak menyerahkan secara sukarela, ketika oknum pengacara pun misalkan yang dituju oleh kantor fidusia dan atau bahkan debt collector yang badannya sangar-sangar ini, misalkan ya, oknum-oknum ini merampas atau membawa kendaraannya, Sobat Ram bisa melaporkan atas dugaan perampasan dan pencurian. Kepolisian wajib menindak tegas ini.
Kalau mau eksekusi, debitur tidak setuju dan merasa tidak uang prestasi dan tidak mau menyerahkan kendaraannya secara sukarela, maka fidusia ini harus mengajukan permohonan di pengadilan, tidak menggunakan oknum debt collector, apalagi oknum pengacara nakal. Nah, itu yang harus saya tegaskan, bahwa negara kita adalah negara hukum, ada aturan hukumnya. Jangan menggunakan cara-cara kekerasan, karena itu bukan cara-cara yang dibenarkan secara hukum. Ada juga yang bertanya terkait masalah fidusia ini. Kalau saya kredit macet, apakah saya bisa dilaporkan ke pidana? Kalau kita berbicara soal fidusia itu, memang adalah hak yang memiliki sertifikat atau jaminan fidusia. Artinya apa? Tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang memiliki hak atau jaminan fidusia ini. Artinya tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan misalkan, sepanjang kreditnya belum lunas. Jika dilakukan, ya maka tentu bisa dilaporkan atas dugaan penggelapan. Nah, biasanya orang-orang fidusia itu menggunakan pasal penggelapan. Sepanjang tidak ada unsur penggelapan itu, artinya tidak pernah dialihkan, cuma masalah kredit macet, maka Sobat RAM tidak perlu takut, perkara ini adalah perkara fidusia, perkara perdata, tidak akan bisa dituntut secara pidana. Justru oknum-oknum debt collector yang merampas tanpa adanya penyerahan secara sukarela, inilah yang bisa dilaporkan balik oleh Sobat RAM kalau tidak terima kendaraannya diambil paksa atau disita. Jadi hal ini dipertegaskan juga di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tepatnya pasal 19 ayat 2, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban dalam hal perjanjian utang piutang. Jadi penegasan saya bahwa perkara fidusia ini tidak bisa dilarikan ke perkara pidana sepanjang memang kendaraannya tidak pernah dialihkan secara sepihak oleh debitur. Jadi itu penjelasan singkat saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat RAM.